Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Kalian tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan surat? Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai surat dan mengenai jenis-jenis surat dan unsur-unsurnya. Nah, sedikit di video kali ini saya akan mengulang kembali tentang pengertian dari surat. Surat merupakan satu di antara sarana komunikasi tertulis. Penulisan surat menggunakan struktur dan bahasa yang sudah ditentukan. Ketentuan dalam menulis surat meliputi penggunaan kalimat efektif, pemenggalan kata, pilihan kata, tanda baca, dan penggunaan ejaan yang tepat. Nah, struktur surat pribadi sebetulnya kurang lebih sama seperti unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi. Nah, lalu struktur surat pribadi itu ada apa saja? Nah, ini ada 6. Jadi, di dalam struktur surat pribadi yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua ada alamat surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang kelima ada salam penutup. Dan yang keenam ada pengirim. Nah, di dalam tanggal surat itu terdiri atas tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian alamat surat itu adalah alamat si penerima surat. Kemudian salam pembuka. Nah, di dalam isi surat terdapat 3 bagian surat. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Kemudian ada salam penutup dan pengirim. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Tanggal surat menunjukkan tanggal surat tersebut ditulis, beserta dengan tempatnya. Kemudian yang kedua, alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan pengiriman surat. Bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. Artinya, dengan bahasa sederhana, alamat surat adalah alamat si penerima surat. Kemudian, salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Kemudian, yang keempat adalah isi surat. Isi surat ini meliputi 3 unsur pokok berikut. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan di dalam surat pribadi biasanya berisi tentang menanyakan kabar, seperti itu. Nah, isi biasanya berisi pokok dari surat tersebut. Apa yang ingin disampaikan atau diceritakan di dalam surat tersebut. Kemudian ada penutup. Penutup biasanya penegasan kembali, artinya penutup itu biasanya seperti ini contohnya. Sekian surat dariku, kuharap balasan surat darimu. Nah, itu adalah contoh dari penutup surat. Nah, kemudian yang kelima adalah salam penutup. Yang dimaksud dengan salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa penulis surat. Nanti setelah ini akan ada contoh dari surat pribadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengirim. Pengirim adalah orang yang menulis surat tersebut. Biasanya dibubuhi juga dengan tanda tangan, seperti itu. Nah, itu adalah struktur yang ada di dalam surat pribadi. Nah, kemudian bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Nah, ini bahasa dalam surat pribadi. Jadi di dalam surat pribadi pada umumnya menggunakan bahasa yang bersifat informal, artinya tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi lebih bebas atau tidak terikat aturan dan dapat menggunakan bahasa
sehari-hari. Namun, tetap memperhatikan etika dalam berkirim surat. Artinya harus tetap sopan santun itu, gitu. Beberapa ciri bahasa dalam surat pribadi. Yang pertama, menggunakan struktur kalimat sederhana. Yang kedua, menggunakan kata yang komunikatif. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Di sini ada contoh surat pribadi. Nah, ini ada contoh surat pribadi. Nah, dapat kalian lihat pada layar. Yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, yang kedua itu adalah nama dan alamat si penerima surat. Kemudian yang ketiga itu ada salam pembuka. Dan yang ini adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini pendahuluan, isi, dan penutup disebut dengan isi surat. Kemudian ada salam penutup. Dan ada si pengirim. Pengirim itu beserta nama dan tanda tangan. Nah, itu adalah contoh surat pribadi. Dan begitulah cara kita untuk menelaah dari surat pribadi tersebut. Nah, sampai di sini abang kakak penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan yang ada di dalam surat pribadi. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat untuk abang kakak semua, bisa menambah pengetahuan abang kakak mengenai struktur dan bahasa dalam surat pribadi. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat dan banyak orang yang bisa memahami materi mengenai surat pribadi dari video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.